Selamat datang di video tutorial perhitungan informasi nilai gizi. Video ini akan menjelaskan cara menghitung informasi nilai gizi berdasar hasil analisis proksimat dan zat gizi lain. Jika kita pergi berbelanja di pasar atau supermarket, kita akan menemukan bahwa hampir semua produk olahan pangan dijual dalam kemasan. Kemasan berfungsi untuk melindungi produk, supaya dapat bertahan lebih lama. Kemasan juga merupakan alat bantu pemasaran. Akhir-akhir ini, konsumen semakin cerdas dan kritis. Konsumen sering membaca label kemasan sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu, produsen pangan wajib menginformasikan label gizi di kemasan. Untuk memenuhi hak konsumen, yaitu mendapatkan informasi yang akurat mengenai kandungan gizi dalam bahan olahan pangan. Informasi yang wajib dicantumkan dalam label gizi antara lain: 1. Takaran saji. 2. Jumlah sajian per kemasan. 3. Energi lemak dan energi total per takaran saji. 4. Informasi tentang kandungan zat gizi dan angka kecukupan gizi per takaran saji. Zat gizi yang sering dicantumkan adalah lemak total, protein, karbohidrat total, dan zat gizi lain seperti serat, vitamin, mineral, dan lain-lain. 5. Catatan kaki yang memberi informasi mengenai acuan label gizi atau ALG untuk menghitung AKG. ALG mengacu pada Peraturan Kepala BP POM Nomor 9 Tahun 2016. Lalu bagaimana cara mendapatkan informasi nilai gizi tersebut? Pertama-tama, lakukan analisis proksimat yang meliputi kadar air, abu, protein, lemak, dan karbohidrat. Selain analisis proksimat, kita juga dapat melakukan analisis zat gizi lain yang merupakan keunggulan produk kita. Misal, apabila produk kita dibuat dari tepung kaya serat, maka kita dapat melakukan pengujian kadar serat. Saat ini, terdapat banyak laboratorium pengujian pangan yang memberikan jasa analisis gizi. Mekanisme analisis gizi di laboratorium pengujian pangan adalah sebagai berikut. 1. Timbang sampel bahan pangan sebanyak 100 gram. Bawa sampel tersebut ke laboratorium pengujian. Apabila kita akan melakukan analisis aneka jenis zat gizi, maka jumlah sampel dapat lebih dari 100 gram. Konfirmasikan berat sampel kepada petugas laboratorium. 2. Serahkan sampel kepada staf laboratorium. Jelaskan analisis apa saja yang akan dilakukan. 3. Bayar sesuai ketentuan laboratorium pengujian. 4. Tunggu hasil uji proksimat kurang lebih selama 2-4 minggu. Setelah analisis gizi selesai, kita datang lagi ke laboratorium pengujian untuk mengambil hasil analisis. Hasil analisis memuat informasi sebagai berikut. 1. Jenis analisis. 2. Hasil analisis ulangan 1 dan 2. Laboratorium pengujian kadang menginformasikan nilai rata hasil analisis. Apabila nilai rata tidak dicantumkan pada hasil analisis, maka kita harus menghitung sendiri dengan rumus berikut ini. Sekarang, mari kita hitung rata kadar air, yaitu 4,8364% ditambah 4,2614% dibagi 2, sama dengan 4,5489%. Lakukan perhitungan rata hasil analisis untuk zat gizi lain. Kadar karbohidrat dihitung dengan prinsip carbohydrate by difference. Apabila hasil analisis proksimat tidak mencantumkan kadar karbohidrat, maka kita bisa menghitung sendiri dengan rumus berikut ini. Sekarang, kita tentukan takaran saji, yaitu jumlah produk yang biasa dikonsumsi dalam satu kali konsumsi. Misal, produk snack bar dengan berat 30 gram, biasanya kita konsumsi sekali makan 1 batang snack bar.
maka takaran saji adalah 30 gram. Kue kering sebagai kudapan biasanya kita konsumsi sekali makan 50-75 gram. Maka takaran saji dapat berkisar antara 50-75 gram. Takaran saji minuman adalah 1 gelas yang setara dengan 200 ml, 225 ml, atau 250 ml. Ada beberapa produk olahan pangan yang dikemas tidak untuk satu kali konsumsi saja. Misalnya, minuman isotonik kemasan 1 liter. Apabila takaran saji minuman isotonik adalah 250 ml, maka kemasan 1 liter dapat untuk 4 kali takaran saji. Perhitungan jumlah sajian per kemasan dapat menggunakan rumus berikut ini. Tutorial ini menggunakan contoh produk snack bar dengan berat 30 gram dan satu kemasan snack bar untuk satu kali makan. Maka, takaran saji adalah 30 gram dan jumlah sajian per kemasan adalah 1. Kemudian, lakukan perhitungan massa zat gizi per takaran saji. Kadar protein berdasar hasil analisis adalah 6,5897%. Maka, dalam takaran saji 30 gram, massa protein adalah 6,5897 per 100 kali 30, sama dengan 1,97691 gram. Ulangi perhitungan ini untuk massa lemak, karbohidrat, dan zat gizi lain. Kemudian, lakukan perhitungan energi per takaran saji. Sumber energi berasal dari protein, lemak, dan karbohidrat. Energi pembakaran protein, lemak, dan karbohidrat berurutan adalah 4, 9, dan 4 kilokalori per gram. Zat gizi lain tidak menghasilkan energi. Oleh karena itu, energi dari protein adalah 1,97691 kali 4 sama dengan 7,90764 kilokalori. Lakukan perhitungan untuk energi dari lemak dan karbohidrat. Kemudian, jumlahkan energi protein, energi lemak, dan energi karbohidrat untuk memperoleh energi total. Untuk menuliskan jumlah energi pada label informasi nilai gizi, maka hasil perhitungan harus dibulatkan. Aturan pembulatan mengacu pada aturan FDA. Aturan pembulatan energi adalah sebagai berikut. Energi lemak sebesar 53,43597 kilokalori, yaitu lebih besar dari 50. Berdasar aturan tersebut, energi lemak dibulatkan ke kelipatan 10 kilokalori terdekat, yaitu 50 atau 60. Karena nilai 53 lebih mendekati 50, maka dibulatkan menjadi 50 kilokalori. Dengan cara yang sama, energi total dibulatkan menjadi 130 kilokalori. Aturan pembulatan untuk massa zat gizi juga mengacu pada aturan FDA. Aturan pembulatan untuk protein, karbohidrat, gula, dan serat adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, protein sebesar 1,97691 gram dibulatkan menjadi 1 atau 2 gram. Karena 1,97591 lebih mendekati 2, maka dibulatkan menjadi 2. Karbohidrat sebesar 18,07272 gram dibulatkan menjadi 18 gram. Serat sebesar 2,25237 gram dibulatkan menjadi 2 gram. Aturan pembulatan untuk lemak adalah sebagai berikut.
Oleh karena itu, lemak sebesar 5,93733 gram dibulatkan menjadi 5 atau 6 gram. Karena 5,93733 lebih mendekati 6, maka dibulatkan menjadi 6 gram. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan angka kecukupan gizi atau AKG. Prosentase AKG adalah massa per takaran saji dibagi dengan massa acuan label gizi kali 100%. Acuan label gizi dapat dilihat di Peraturan Kepala BP POM nomor 9 tahun 2016. Karena produk snack bar menyasar konsumen umum, maka lihat acuan label gizi pada kolom umum. Acuan label gizi konsumen umum untuk protein adalah 60 gram, lemak 67 gram, karbohidrat 325 gram, dan lain-lain. AKG protein sama dengan 1,97691 dibagi 60 kali 100%, sama dengan 3,29485%. AKG lemak, karbohidrat, dan zat gizi lain dihitung dengan cara yang sama. Informasi nilai AKG juga perlu dibulatkan sebelum dicantumkan dalam label informasi nilai gizi. Aturan pembulatan AKG non-vitamin dan non-mineral seperti protein, lemak, dan karbohidrat adalah pembulatan ke kelipatan 1 yang terdekat. Sedangkan pembulatan AKG vitamin dan mineral mengikuti aturan berikut ini. Maka, AKG protein sebesar 3,29485% dibulatkan menjadi 3%. Cara yang sama dilakukan untuk lemak, karbohidrat, dan zat gizi lain. Kemudian, data hasil perhitungan yang berupa takaran saji, jumlah sajian per kemasan, pembulatan nilai energi lemak, energi total, massa zat gizi, dan AKG zat gizi dimasukkan ke dalam label informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi ini kemudian dicantumkan di kemasan produk. Demikian video tutorial perhitungan informasi nilai gizi produk. Selamat belajar!